Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua tetap sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Era globalisasi membuat pencaksilat dikenal di mancanegara. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah berlatih pencaksilat dengan tekun? Kamu akan kembali berlatih pukulan dan tangkisan dan mengkombinasikannya dengan pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Jika telah terampil, kamu juga akan mengkombinasikannya dengan sikap pasang. Ingat untuk selalu berlatih dengan penuh semangat serta penuh rasa bangga sebagai anak Indonesia. Mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di suatu pusat perbelanjaan. Benny, Edo, kenapa kamu pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Edo, aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Benny, oh ya? Memangnya kamu tidak malu memakai produk dalam negeri? Edo, loh kenapa harus malu? Justru kita membeli produk negeri sendiri. Itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri kita sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Oh, begitu ya. Iya, Benny. Karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Benny, ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Diskusikan bersama temanmu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut pada buku tulis kalian. 1. Bagaimana karakter Edo dan Benny? Apakah alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Apakah sikap Benny tersebut benar? Berikan alasannya. Mengapa Edo memilih produk Indonesia? Yang kelima, apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contoh. Yang keenam, apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cinta produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Di era globalisasi sekarang ini,
Dengan mempraktikkan sikap hidup hemat air juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Bacalah kembali peta pikiran yang telah kamu buat pada pembelajaran 3. Peta pikiran tersebut berisi tentang informasi teks berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik yang dibacakan Bu Guru. Baca kembali teks tersebut berikut ini dengan teliti. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaat energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC, kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur. Musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang nggak dipakai. Lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain. Sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi dari bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tersebut. Tulis kosakata non baku tersebut dalam tabel berikut dan carilah padanan kata bakunya. Buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memperhatikan pemakaian kalimat efektif. Buatlah tabel berikut pada buku tugas bahasa Indonesia kalian, kemudian kalian kerjakan, yaitu kalian cari kosakata non baku yang bercetak miring pada bacaan tadi, kemudian kosakata bakunya kalian cari juga yang sesuai dengan kata yang sudah kalian tulis dari bacaan tadi. Kemudian buatlah kalimat efektif dari kata baku tersebut. Bacalah kembali teks eksplanasi. Mengapa harus hemat listrik? Temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalian buat,
tabel seperti berikut, yaitu halaman 1 atau judul, mengapa harus hemat listrik. Untuk halaman 2, pernyataan umum yang terdapat pada paragraf 1. Halaman ketiga merupakan deret penjelas pada paragraf 2. Sedangkan halaman 4 adalah simpulan dan pendapat penulis, terdapat pada paragraf 3. Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halamannya. Kamu dapat menggunakan lembar kertas lain sehingga tulisanmu dapat dipajang di kelas. Setelah selesai, kamu dapat saling menceritakan isi gambar berseri kepada teman-teman di kelas. Jadi ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan pada buku tulis mengenai penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada buku tulis bahasa Indonesia. Sedangkan untuk membuat gambar berserimu, kalian buat pada buku gambar atau kertas gambar, sehingga setelah selesai kalian buat nanti bisa dipasang pada majalah dinding kelas 6. Saya rasa cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.